Materi untuk KPK dan FPB. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami apa itu KPK, dan yang kedua, kita dapat memahami apa itu FPB, dan yang ketiga, kita dapat menentukan nilai KPK dan FPB dengan cara konsep atau definisi, cara poin faktor, dan cara tabel. Sebelum kita masuk ke materi KPK dan FPB, kita harus mengenal terlebih dahulu ya istilah kelipatan dan faktor. Jadi kelipatan itu adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Contohnya seperti ini, kelipatan 2 itu terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5 itu terdiri dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian istilah faktor. Faktor itu adalah merupakan bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jadi maksud membagi habis itu nanti jawabannya tidak koma ya kalau dibagi. Contohnya seperti ini. Faktor dari 10 kita cari dulu. Berarti itu adalah 1, 2, 5, 10. Jadi 10 bagi 1, 10 bagi 2, 10 bagi 5, 10 bagi 10. Itu menghasilkan suatu bilangan bulat. Jadi hasilnya tidak koma. Kemudian faktor dari 60 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Nah, kita masuk ke materi konsep KPK, kelipatan persekutuan terkecil, kepanjangannya seperti itu. Nah, KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama. Ingat ya, bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Jadi, contohnya seperti ini. Tentukan KPK dari 12 dan 15. Secara konsep, kita cari dulu ya, kelipatan dari 12 itu apa aja. Nah, seperti ini. Jadi kelipatan dari 12 itu adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan seterusnya sampai 132, dan ini sampai tak terhingga ya kelipatannya. Kemudian kita cari kelipatan dari 15. Kelipatan 15 itu adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135. Nah, KPK itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama. Jadi kelipatannya yang sama angka berapa? Yang paling kecil ya. Kalau yang sama kan berarti ada 60 ini di sini ada 60, di sini juga ada 60. Kemudian di sini ada 120, ini juga ada 120. Tetapi yang dimaksud dengan KPK adalah kelipatan yang terkecil. Jadi KPK-nya cuman yang paling kecil yaitu adalah 60. Jadi KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Kita masuk ke konsep FPB atau singkatannya adalah faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Jadi contohnya seperti ini, tentukan FPB dari 12 dan 15. Kita cari terlebih dahulu faktornya satu-satu. Jawab faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian kita cari faktor dari 15, itu terdiri dari 1, 3, 5, 15. Kemudian yang dimaksud dengan FPB, faktor terbesar, jadi kita cari yang sama tapi yang paling besar, yaitu adalah angka 3. Nah, seperti ini. Jadi FPB dari 12 dan 15 itu adalah 3. Jadi yang sama dan yang paling besar. Nah, kita masuk ke metode menentukan KPK dan FPB. Sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama adalah cara konsep atau definisi. Ini kita sudah pelajari ya, yang dimaksudkan tadi. Kemudian cara poin faktor dan cara tabel. Kita masuk ke metode poin faktor. Jadi tentukan KPK dan FPB dari 45, 60, dan 90. Untuk melakukan metode poin faktor, kita faktorisasi prima dulu ya dari 45, 60, dan 90. Jadi 45 itu kalau dibikin poin faktor seperti ini ya. 3, 15, kemudian 15 itu dibagi 3, 5. Kemudian 60 juga seperti ini, jadi 2, 30, kemudian 30 bisa dipecah jadi 2, 15, kemudian 15 dipecah jadi 3 dan 5. Kemudian 90 juga dibikin poin faktor seperti ini. Sehingga kita cari faktorisasi primanya ya. Faktorisasi prima dari 45 ini adalah 3 kali 3 kali 5. Atau bisa dituliskan juga dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 60, 2 kali 2 kali 3 kali 5. Seperti ini. Bisa dituliskan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 90, 2 kali 3 kali 3 kali 5, bisa dituliskan 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, untuk menentukan FPB, kita cari ya
faktor yang sama dan pangkat terkecil. Tetapi kalau kita mau mencari KPK, kalikan semua faktor dan kita cari pangkat terbesarnya. Bisa dipahami ya. Jadi untuk FPP kita cari faktor yang sama dan pangkat yang terkecil. Kalau KPK kita kalikan semua faktor dan kita cari pangkat terbesarnya. Jadi untuk kasus ini kita cari dulu FPP dari 4, 5, 60, dan 90. Kita lihat faktor yang sama. Faktor yang sama yaitu adalah angka 3. Nah, seperti ini. Angkanya 3 semuanya sama ya. Jadi ada di 45, ada di 60, ada di 90. Kemudian kita cari pangkat yang terkecil. Berarti angka 3. Kemudian faktor yang sama lagi adalah angka 5. Nah, ini juga sama. 5-nya ada di 45, 60, dan 90. Karena semuanya pangkat 1 ya berarti nanti tinggal dikali 5 pangkat 1. Jadi FPP dari 45, 60, 90 itu diperoleh dari 3 kali 5. Ini ya, 3 kali 5. Kita cari faktor yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Jadi hasilnya adalah FPP-nya 15. Kemudian kalau KPK, kita cari kalikan semua faktornya. Kemudian kalau ada yang sama, kita pilih pangkat yang terbesar. Jadi kita kalikan dulu ya semua faktornya. Ada 2. Nah, ini ada 2 pangkat 2 dan 2. Berarti yang dipilih adalah pangkat yang terbesar. Jadi 2 pangkat 2, kemudian 3 pangkat 2 dikali 5. 3-nya kita pilih pangkat yang terbesar ya, 3 pangkat 2 ini. Dan 5-nya kita juga pilih pangkat yang terbesar, yaitu 5 pangkat 1. Semuanya ini 5-nya pangkat 1. Jadi diperoleh hasil KPK dari 45, 60, 90 itu adalah seperti ini, 4 kali 9 kali 5, sehingga diperoleh KPK-nya adalah 180. Bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke materi menentukan KPK dan FPP dengan cara tabel. Soalnya masih sama ya, tentukan KPK dan FPP dari 45, 60, 90. Nah, perlu diingat cara tabel itu seperti ini. Jadi kita membagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima sampai hasil akhirnya adalah 1. Kemudian jika bisa membagi semua bilangan, jangan lupa pembaginya langsung dilingkari. Kita bikin tabelnya dulu seperti ini, 45, 60, 90. Nah, kalau aku kasih tips, kita cari dulu ya bilangan prima yang bisa membagi semuanya. Yang bisa membagi 45, 60, 90. Kalau kita lihat semuanya ini bisa dibagi dengan 3. Nah, karena ini semuanya 3 ini bisa membagi semuanya, maka kita lingkari ya. Nah, seperti ini. Jadi diperoleh 45 bagi 3, 15. 60 bagi 3, 20. 90 bagi 3, 30. Kemudian kita cari lagi bilangan prima yang bisa membagi ketiganya. Itu adalah angka 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita lingkari karena angka 5 ini membagi semuanya. Jadi 15 bagi 5 itu adalah 3, 20 bagi 5 4, 30 bagi 5 6. Nah, kemudian kalau kita lihat ini sudah habis ya, tidak ada bilangan prima yang bisa membagi ketiganya. Jadi kita bagi satu-satu. Kita mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. Nah, kita bagi 2, 3 bagi 2 itu tidak habis, berarti kita tetap tuliskan dengan angka 3. 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Nah, seperti ini. Jadi bilangan yang dibagi itu tidak habis atau koma atau pecahan itu tetap ditulis angka sebelumnya ya, jadi 3 gitu. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. Nah, seperti ini. 3 bagi 2 itu kan pecahan, tetap tulis 3. 2 bagi 2, 1. Kemudian yang paling kanan 3 bagi 2 itu pecahan juga, kita tulis dengan 3. Kemudian baru kita bagikan dengan 3. Nah, seperti ini. Kemudian diperoleh 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 kan pecahan, tetap ditulis 1. 3 bagi 3 lagi 1. Seperti ini. Yang perlu kita ingat adalah ini ya. Yang bisa membagi semua bilangannya, maka kita lingkari. Kemudian bagaimana cara menentukan KPK dan FPP-nya? Nah, FPP kita cari yang dilingkari aja. Jadi untuk mencari FPP cara tabel itu kita memilih yang dilingkari aja, yaitu adalah angka 3 dan 5. Kita kalikan aja. Jadi 3 kali 5 diperoleh hasilnya 15. Kemudian kalau KPK kita pilih kalikan semua pembaginya dari atas ini ya, dari atas ini sampai ke bawah, itu adalah KPK. Jadi semua bilangan kita kalikan yang dari atas sampai bawah, sehingga diperoleh 3 kali 5 kali 2 kali 2 kali 3, sehingga hasilnya adalah 180. Bisa dipahami ya.
Oke, terima kasih.